Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar." Inna ini adalah diawali dengan huruf taukid. Sesungguhnya, benar-benar, a'tainaka, kami telah memberikan kepada engkau hai Muhammad. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah al-'ata adalah pemberian yang tidak pernah mengharap untuk kembali. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat kepada hambanya tidak mengharapkan nikmat itu kembali. Nah, jadi inilah pemberian yang luar biasa. Jadi oleh karena itu ketika kita memberi sesuatu, berikanlah seperti Allah Subhanahu wa taala memberi al-'ata, memberi sesuatu pemberian yang tidak mengharap kembali. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan, menyebut kata-kata al-katsir, al-kautsar, nikmat yang banyak. Artinya bahwa ketika Allah berikan kepada kita, katakanlah pemberian itu adalah pemberian yang banyak. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sedikit. Jadi kita yang menerima itu mengatakan, ya Allah, ini nikmat yang banyak. Tapi bagi Allah itu adalah sesuatu yang sedikit. Maka etika dalam memberi adalah orang yang memberi mengatakan hanya yang sedikit dapat kuberikan. Bagi yang menerima mengatakan banyak yang telah engkau berikan. Maka dengan demikian orang yang menerima itu akan mengucapkan terima kasih atas pemberiannya. Sementara orang yang memberi, dia bersyukur karena dapat berbagi dengan orang lain. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang kedua adalah al-'ata itu bagi orang yang menerima selalu mengatakan banyak. Hamba Allah kemudian a'tainaka, kami berikan kepada engkau hai Muhammad. Apa pemberian Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Ada mengatakan pemberian asy-syafa'ah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah pada hari kiamat kelak. Itu pemberian yang besar. Ada mengatakan an-nubuwah. Ada mengatakan al-kautsar adalah al-haud, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan siapapun orang yang meminumnya tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ada mengatakan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-kautsar. Al-kautsar ismun jamid yang bermakna pemberian yang luar biasa. Al-mufrid fil 'ata, jadi pemberian yang tiada batas. Memang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat nikmat Allah kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat anggota badan, nikmat makanan, nikmat minuman, dan berbagai nikmat lainnya, nikmat yang tiada batas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak dapat menghinggakannya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ketika berfikir akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka terus akan merasa bagaimana Allah memberikan nikmat itu kepadanya. Andai kata kita berfikir nikmat yang ada pada diri kita, Allah mengatakan
wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian tidakkah kalian melihat bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian? Nikmat bagaimana kita bisa melihat, nikmat kita bisa mendengar, nikmat jantung kita berdetak, nikmat bagaimana kita bisa bernafas dengan lega, nikmat yang tidak terhitung angkanya. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada hambanya akan banyaknya nikmat ini, dan nikmat ini kemudian Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Kalimah fasalli ini terkait dengan bagaimana orang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi lalu kita bertanya, apa makna syukur? Syukur adalah istikhdamun ni'mah ala ma aradal mun'im, menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan yang memberinya. Jadi nikmat ini kita dianggap sudah bersyukur akan nikmat bila kita sudah menggunakan sesuai dengan keinginan yang memberi akan nikmat itu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan satu pakaian, kita pakai pakaian itu maknanya kita bersyukur akan nikmat. Kita ada makanan, kita makan makanan itu, maka kita bersyukur akan nikmat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang kedua surah Al-Kautsar ini Allah mengatakan fasalli, hendaklah engkau salat hai Muhammad. Jadi salat ini merupakan simbol syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena salat adalah gambaran af'alun wa aqwalun mufattitahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bil arkani wasyurut. Salat adalah kumpulan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat-syaratnya. Maka ucapan-ucapan dalam salat ini ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Fatihah, itu bukti kita syukur kepada Allah. Ya Allah, lisan yang telah Engkau berikan, aku ungkapkan, aku bacakan Ummul Kitab. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang membacanya dengan fasih, membacanya dengan tajwid, itu dianggap sebagai kemampuan dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika orang mengatakan atau membacakan dalam Al-Qur'an, dalam salatnya, alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan menjawab. Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi ini sebuah komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, athna alayya abdi, hambaku mengulangi pujian kepadaku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadza baina abdi, baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dengan hambaku. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, ini bagian bagi Allah. Wa iyyaka nasta'in, ini bagi hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah, hadza li'abdi, ini semua untuk hambaku, wa li'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Sebuah komunikasi yang begitu indah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang sedang salat, dia seolah-olah sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasalli, hendaklah kalian salat. Salat itu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama ditanya hari kiamat nanti adalah salat. Fa idza saluha al-'amalu kulluhu, kalau salatnya baik maka baiklah semua amalnya. Wa idza fasada al-'amalu kulluh, apabila amalnya salatnya tidak baik, tidak rusak, maka rusaklah amal seluruhnya. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki salat kita dengan baik adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat, ada salat wajib, ada salat rawatib, ada salat sunat duha, ada sunat isyraq. Nanti beberapa saat lagi ada lagi salat sunat Aid. Aidul Fitri sudah selesai, ada lagi Aidul Adha. Jadi ada mengatakan makna fasalli dalam ayat ini adalah fasalli, salat engkau salat Aidul Adha. Karena itu ungkapan, ya Allah telah engkau berikan nikmat kepada kami, dengan itulah kami kemudian melaksanakan ibadah salat. Jadi dalam sebuah hadis juga dikatakan, as-salatu mi'raju ummati. Salat itu adalah mi'rajnya umatku. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka orang yang indah salatnya, orang yang sempurna salatnya, sungguh dia telah melaksanakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan, kemudian yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar artinya berkorbanlah. An-nahar artinya berkorban. Kalau nahar itu biasanya berkorban akan binatang besar, artinya afdal ya, atau itu ada mengatakan nahar itu artinya onta. Tapi juga bisa kambing, bisa kibash ya, bisa lembu dan sebagainya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkorbanlah. Ya, korban ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yudhhi, orang yang tidak berkorban, walahu sa'atun, sementara dia punya kemampuannya, fala yuqarribanna musallana, janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ini maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk berkorban, dan korban itu adalah bentuk untuk saling berbagi. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena makna korban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Korbanan, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan korban itu semakinlah dekat orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ada ibadah salat sebagai ibadah badaniyah, ibadah badan. Ada kurban sebagai ibadah maliyah, ibadah di mana kita mengeluarkan harta. Maka sempurnalah sebagai bentuk yang mewakili ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya harta yang kita keluarkan untuk itu tidaklah banyak, sedikit dari apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan harta,
Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mim itu litab'id, sebahagian kecil yang diinfakkan, yang mereka infakkan. Artinya harta yang kita keluarkan tidak semuanya, tapi sebahagian kecil. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun harta yang kita miliki, maka sebahagian kecil inilah yang menjadi harta kita yang abadi. Sebagai gambaran, pada hari kiamat kelak nanti, baginda mengatakan bahwa orang-orang di hari kiamat mengingat dahulu memiliki banyak hartanya, lalu terucap pada lisannya, mali mali, hartaku hartaku, pada hari kiamat kelak nanti. Ingin agar hartanya itu bisa membantunya, maka dijawab, ma min malika, tidak ada hartamu, illa ma akalta fa afnaita, hartamu itulah yang telah engkau makan dan itu sudah rusak. Wa ma labista fa ablaita, dan yang kau pakai itu, yang telah kau pakai itulah hartamu. Fa ablaita, dan itu juga sudah usang. Wa ma tasaddaqta fa abqaita, dan harta yang telah kau sedekahkan itulah hartamu yang abadi. Harta yang abadi itu adalah harta yang kita sedekahkan. Itulah harta kita yang sebenarnya. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ketika kita bersedekah, berinfak, berbagi, berkorban, itulah harta kita yang sebenarnya, yang akan mendampingi kita yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada lagi manfaat harta dan manfaat anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang sehat. Jadi jemaah dirahmati Allah, artinya bahwa hari itu harta kita akan bermanfaat bila kita pernah bersedekah dari harta itu. Itulah yang akan mendampingi kita. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan-kesempatan dalam hidup kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah kita melaksanakan ibadah salat dengan baik, melaksanakan ibadah kurban, dan insyaallah itu akan semakin dekat kita dengan Allah Jalla wa Ala. Maka dengan demikian insyaallah kita akan hadir sebagai sosok yang memperoleh kebahagiaan dalam dunia ini dengan nikmat yang Allah berikan. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu betul-betul dapat kita nikmati. Dan kemudian ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan memperoleh kebaikan sebagaimana dalam doa yang sering kita lantunkan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berucap, ya Allah berikan kebaikan kepada kami dalam dunia, ya Allah berikan kami kebaikan di akhirat, ya Allah lindungilah kami dari api neraka. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dalam dunia ini sebagai bentuk awal kebaikan. Kebaikan di akhirat kelak nanti adalah kebaikan yang abadi, yang untuk selama-lamanya. Maka jadilah kita dunia ini sebagai mazra'atun, sebagai tempat bercocok tanam, mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Orang yang banyak bekalnya, dia akan bisa menikmati di hari akhiratnya. Jadi oleh karena itu, janganlah kita lalaikan kesempatan-kesempatan yang ada, karena kesempatan yang ada itu tidak akan berulang kembali. Hidup kita sebenarnya adalah sebagai waktu untuk mencari bekal, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan memperoleh kebahagiaan yang abadi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.